Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam al-atammani wal akmalan ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan jemaah sekalian, barakallahu lana wa lakum, pembacaan kitab Al-Qaul Mubin fi Akhtal Musallin, tentang kesalahan orang-orang yang sholat. Kata penulis hafizahullah, al-jam'u ba'da jam'il imam ar-ratib, itu menjamak orang yang telat ya setelah mendapati imam sholat jamaah dengan jama', ya, tapi dia tetap salat jama' yang telat tadi itu. Kata beliau, yata'akharu fariqun minal musallina an salatil jama'ah wa 'inda hudurihim al-masjid wa 'ilmuhum bi anna al-imam qad jama'a baina salatayn فيجتمعون ليجمعوا بعد جمع الإمام الراتب. وقد سبق أن ذكرنا في مبحث جماع أخطاء المصلين في المسجد وصلاة الجماعة خطأ صلاة الجماعة الثانية، وما قلنا هناك يقال هنا إلا أن نضيف هنا نصوص العلماء في هذا الخطأ فنقول وعلى الله الاعتماد والتكلان. قال الشيخ علي العدوي والحاصل أنه إذا وجدهم فرغوا أو فرغوا فلا يجوز أن يجمع لنفسه ولا مع جماعة بإمام، لأن فيه إعادة جماعة بعد الراتب، فلو جمعوا فلا إعادة عليهم. Jamaah sekalian, kata penulis, ada sekelompok orang telat, ya, dari salat jamaah. Kemudian ketika mereka datang di masjid, maka mereka tahu bahwa imam sudah selesai salat jamaah dengan dijamak. Maka mereka ini berkumpul, yang telat-telat ini, untuk sholat berjamaah dengan cara dijamak pula. Iya, dan sudah lewat, pernah kita sampaikan tentang pembahasan. Jadi di sebelum bab ini itu ada pernah dibahas tentang hukum sholat jamaah setelah imam rawatib sholat jamaah. Jadi dia telat, orang-orang itu telat terus melakukan sholat jamaah yang kedua. Masih ingat antum ya kawan? Bagaimana pandangan penulis? Pandangan penulis bagaimana? Yaitu beliau, ini penulis ini mengambil pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh, makruh seorang mendirikan sholat jamaah yang kedua dan ketiga dan seterusnya, dengan syarat satu, apabila di situ ada imam rawatib. Maksudnya imam rawatib itu imam tetap. Iya. Dua, bahwa itu bukan masjid musafir. Iya, yang artinya boleh para musafirin yang datang untuk selalu salat berjamaah, walaupun sudah ada yang selesai jamaah. Kan itu sudah pernah kita bahas toh? Iya.
Nah, sekarang bagaimana ini? Bolehkah orang-orang yang telat tadi itu, rombongan orang-orang yang telat, mendapati imam sudah salat jamaah dengan cara dijamak? Apakah boleh juga melakukan salat jamaah dengan cara dijamak? Di sini dinukil perkataan dari Syekh Ali Al-Adawi. Ya, bahwasanya kesimpulannya, apabila ada jamaah telat mendapati imam rawatib sudah selesai sholat jamaah dan dijamak, maka tidak boleh yang telat-telat ini untuk sholat berjamaah dengan cara dijamak dengan imam yang telat tadi itu, karena ini mengulangi jamaah setelah sholat jamaah. Tapi sekiranya mereka menjamak, yakni sholat jamaah kemudian dijamak, maka tidak perlu mengulangi. Berarti tidak sampai pada tingkatan tidak boleh, tapi makruh saja. Wa qala ad-Dasuqi i'lam annahu idza wajadahum farahu min salat al-isha fakama la yajuzu lahu an yajma'a li nafsihi la yajuzu lahu an yajma'a ma'a jama'atin ukhra fi dhalika al-masjid lima fihi min i'adati jama'atin ba'da ar-ratib falau jama'u fala i'adata alayhi. Sama pendapatnya dengan sebelumnya Imam Ad-Dasuqi. Ya, ini para imam madhab ya, dari madhab fikih. Ketahuilah apabila ada rombongan mendapati imam beserta jamaahnya sudah selesai sholat isya, ya, maka tidak boleh bagi yang rombongan datang belakangan ini untuk mendirikan sholat jamaah dengan cara dijamak lagi di masjid itu, karena ini berarti pengulangan sholat jamaah setelah yang ditegakkan. Tapi sekiranya mereka melakukan sholat jamaah itu, yakni masing-masing gitu ya, maka boleh, tidak ada pengulangan. Wa qala Awan Syarisi, ini ada ulama namanya Awan Syarisi. Sa'altu Syekh Abu Abdullah Muhammad ibn Qasim Al-Quri rahimahullah an jama'atin jama'at fi masjid ba'da jam' imamihi ar-ratib hal jam'uhuma sahih فأجابني ما نصه الجمع صحيح ولا خلل فيه ولا موجب لإعادة وغاية ما يقال القراحة المشهور. Yani Imam Al-Wadsyarisi berkata, aku pernah bertanya kepada Syekh Abu Abdullah Muhammad ibn Qasim Al-Quri, semoga Allah merahmati, tentang jamaah yang menjamak di masjid dan mereka datangnya terlambat setelah imam rawatib di situ sudah melakukan sholat jamak. Apakah jamaknya orang-orang yang telat itu sahih? Maka beliau mengatakan, ya, jamaknya sahih, tidak ada kesalahan sedikit pun, tidak perlu diulangi lagi. Tapi makruh karena dia bikin jamaah setelah jamaah. Kata penulis hafizahullah, wa hadha muqtada madhhabil mani'i lil jama'ati tsaniyah wa huwa madhhabul jumhur kama qaddamna. Inilah kesimpulan dari pendapat ulama jumhur yang melarang adanya sholat jamaah yang kedua apabila itu ada di masjid yang imamnya tetap rawatib. Tapi kalau masjid musafir dan tidak ada imam tetap di situ, hukumnya boleh bagi musafirin yang datangnya telat untuk mendirikan jamaah yang kedua dan ketiga dan seterusnya.
Antum misalnya pergi ke Jawa Tengah lewat jalan tol. Nah, ketika masuk zuhur belum sampai di rest area, antum masih di perjalanan. Setengah jam berikutnya nyampe di rest area. Boleh gak salat jamaah? Boleh. Jamaah dan qashar. Zuhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat. Karena masjid di rest area itu masjid musafir dan tidak ada imam tetap. Cuman perlu diperhatikan, ya, sebaiknya antum ahlu sunnah yang jadi imam. Antum jangan nyuruh orang awam yang nggak jelas, terus antum jadi makmum. Sholat ya cepet, ya, nggak tumak ninah. Sholat zuhur 2 rakaat, 2 menit. Nah, ini saya sudah pengalaman itu, makanya saya nggak mau jadi makmum. Saya jadi imam supaya sholatnya tidak tergesa-gesa. Begitu ya jamaah. Bagaimana kalau kita melihat ada rombongan sholat berjamaah, cepat sekali. Antum tunggu aja, tunggu anak antum yang lagi wudhu, ditunggu aja dulu. Begitu mereka sholat kilat khususnya udah selesai, baru antum sholat bersama anak-anak dan rombongan yang lainnya yang telat musafirin. Begitu ya jamaah. Syekh Al-Albani semasa hidupnya, beliau itu kalau sholat mencari masjid yang imamnya tenang, gak mau yang imamnya tergesa-gesa. Itu Syekh Al-Albani rahimahullah. Walaupun jarak antara rumah beliau dengan masjid yang beliau inginkan itu jaraknya jauh, gak masalah, yang penting sholatnya tenang. Sekarang masalah lain ya kawan, inilah ya. Jadi fikih itu ya, kalau antum baca buku fikih madhab Syafi'i itu kalau bahas itu rinci betul ya kawan. Kayak ada semacam pertanyaan jawab, rinci. Itulah kelebihan para ulama madhab, terutama madhab Syafi'i. Yang dulu maksudnya, bukan Syafi'i yang sekarang. Madhab Syafi'i yang dulu, yang muridnya Imam Syafi'i atau murid-muridnya Imam Syafi'i. Itu maksudnya. Kalau zaman sekarang Syafi'iyah, Allah musta'an, senengannya nyanyi ya, Allah musta'an. Baik, sekarang al-muqthu fil masjid hatta dukhul waqti salat tsaniyah wa salat an-nas alladzina lam yajma'u jama'ah wa 'adam al-qiyam lis-salat ma'ahum bihujjati al-jam' baina as-salatayn. يجمع بعض المصلين بعد الصلاتين ويمكثون في المسجد حتى يدخل وقت الصلاة الثانية وينادى لها ويجتمع المصلون الذين يجمعون مع الإمام الراتب ويصلون جماعة وهم جلوس يتحدثون ولا يقومون لصلاة الجماعة معهم. ولئن سألتهم لما لا تصلون قالوا جمعنا مع الإمام. وهذا الصنف من المصلين يقع في 3 أخطاء. Sekarang ada masalah baru ya kawan. Ada orang-orang sudah sholat jamak ya di sebuah masjid ya, kemudian mereka selesai sholat jamaah dengan cara dijamak, tidak keluar dari masjid tapi duduk-duduk di masjid sampai datang
waktu sholat berikutnya. Kemudian orang-orang sholat berjamaah. Misalnya sholat maghrib isya. Nah, para orang-orang yang sudah sholat jamaah ini selesai sholat jamaah dengan isya takdim, mereka masih tinggal di masjid sampai datang waktu isya. Kemudian dikumandangkan azan. Kemudian datanglah imam, kemudian sholat isya. Tapi mereka ini tidak sholat isya. Yang sudah sholat jamaah ini, mereka ngobrol di situ dan tidak sholat bersama imam. Kalau ditanya kenapa kalian tidak sholat isya, mereka bilang kami sudah jamaah. Ya, maka mereka ini melakukan 3 kesalahan. Al-awwal at-tashwishu 'al musalli, mengganggu orang sholat. Ini mengganggu orang yang sholat isya, ngobrol. Nah ini tolong diperhatikan ya. Ya, ada sebagian orang mengganggu orang yang sedang sholat jamaah dengan ngobrol, atau ya ini misalnya dia selalu kalau sholat itu, ini kita bicara mengganggu ya, karena dengan alasan kasihan sama anak kecil, anaknya masih kecil kalau nangis, maka dia selalu membawa anak kecil itu dengan cara digendong. Lek kesel ya diletakkan di depan, lek capek gendong. Apalagi anak itu sudah bobotnya udah 15 kilo, ya berat ya, gendong terus ya kan. Nah terus yang namanya anak-anak ya, umur 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun, kemudian dia ini selalu mengganggu anak ini, diletakkan di depannya. Jelas abinya itu tidak khusyuk sholatnya. Lah sujudnya ya apa? Ya sujudnya di sela-sela itu, kepalanya anaknya itu. Kadang anaknya itu teriak-teriak, akhirnya mengganggu imam itu. Karena ada anak itu selalu sholat di situ, ya apa? Selalu bersama abinya, tidak sholat, dia bareng-bareng. Kadang dia beol, ya namanya anak kecil ya, beol atau kentut. Mana mungkin orang sholat itu kentut ya, pasti yang kentut anak kecil itu kan. Nah itu baunya sak masjid, jelas ini mengganggu ya. Maka kita kasih nasihat, antum kalau sholat jamaah selalu bawa anak, jangan di soft depan, belakang saja, di belakang saja, ya. Terus pastikan anak itu pakai pampers. Bahkan sebenarnya kadang-kadang yang namanya pampers itu tidak selalu aman, sering bocor. Iya, kalau itu bocor, kencingnya kemana-mana, ngotori karpet masjid, maka dia tanggung jawab. Karena syarat sahnya sholat itu harus bersih dari najis. Ustaz nangis dia, ya nangis kan sekali, masuk nangis setiap sholat. Kalau ditinggal, nangis sekali, 2 kali, 3 kali, setelah itu nggak nangis. Jadi kita itu harus menjaga sholat kita ya kawan, khusyuk, tumanina. Jangan gara-gara anaknya melok, setiap sholat dibawa, digendong, dengan alasan bahwa Nabi pernah gendong anak. Ya itu kan sekali, bukan setiap sholat, sekali. Itu bukan setiap sholat 5 waktu gendong arek cilik. Waduh, baik. Mengganggu orang sholat berjamaah zaman sekarang ini banyak sekali. Kadang ada anak-anak itu juga ribut. Ribut itu pas sholat, tak titeni ya. Ributnya, ngobrolnya, bergurau, teriak-teriak pas sholat, dari takbir sampai salam. Selesai salam, diem dia. Lu tak seneni bang. Kalian ini sholat tapi ribut.
Gak usah sholat di masjid, sholat di rumah aja. Ya, gitu ya. Kalian mengganggu setiap sholat berjamaah. Bayangkan setiap sholat berjamaah mengganggu orang jamaah. Lah nanti bapak aku sampai heran ya. Kok dijarah bapaknya itu? Kalian sholat di rumah aja, jangan di masjid. Kecuali kalian sudah tenang sholatnya, tidak mengganggu orang lagi sholat. Ada itu juga kadang jamaah yang marah itu sama rombongan anak cili-cili itu, ribut. Akhirnya ditepuk pantatnya satu-satu. Ada yang seperti itu. Tak jarna ya, sementengnya. Ya karena terganggu betul anak jamaah itu, kita sholat terganggu sekali. Jadi kalau anak-anak itu tidak bisa tenang dan umurnya belum 7 tahun, jangan dibawa ke masjid. Tapi kalau dia sudah 7 tahun dan dia tenang di masjid, nggak masalah, bawa aja. Bahkan ada yang kurang dari 7 tahun tapi dia tenang, dia meneng, nggak apa-apa dibawa. Yang penting nggak ganggu. Begitu ya jamaah. Bahkan ada sebagian orang duduk di masjid antara azan dan qomat, baca Quran keras. Itu mengganggu orang sholat sunnah. Jangan mengganggu orang sholat sunnah dengan bacaan Al-Quran. Bacalah dengan sir kalau ingin membaca Al-Quran. Apalagi ada sebagian muadzin selesai adzan teriak-teriak pakai mic, speaker menara lagi. Bukan hanya mengganggu orang yang sedang sholat sunnah di masjid itu, mengganggu masjid-masjid yang di sekitarnya yang sedang sholat sunnah. Wanter bisa pakai kayak nyanyi begitu ya. Padahal dianjurkan antara adzan dan qomat itu berdoa masing-masing. Kata Rasulullah SAW, ad-du'a ma bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan qomat tidak ditolak. Yang kedua, jadi orang yang ngobrol itu menunggu, padahal itu sholat jamaah, tapi ngobrol di masjid sampai datang waktu sholat berikutnya dan orang-orang pada sholat dan dia masih ngobrol. Nah ini mengganggu orang yang lagi sholat. Dua, adamul insaraf minal masjid ba'da al-jama' baina shalatain. Nah ini penting ya. Ini salah satu fikih dalam yang dibicarakan oleh para ulama. Orang kalau sudah sholat jamaah, musafir karena musafir atau karena sebab lainnya, selesai sholat jamaah keluar dari masjid. Ini sunnah. Justru kalau dia baring-baring di masjid sampai datang waktu sholat berikutnya, ini keliru. Ya, itu ya jamaah. Jadi salah satu sunnah insiraf, yaitu meninggalkan masjid setelah dia sholat jamaah. Yang ketiga, orang yang sudah sholat jamaah kemudian dia duduk-duduk di masjid sampai datang waktu sholat berikutnya dan dia tidak sholat tapi ngobrol, berarti dia melakukan kesalahan yang ketiga, yaitu tidak ikut sholat jamaah. Ya, karena ada seorang pernah tidak ikut sholat jamaah di zaman Nabi SAW. Selesai sholat ditanya sama Nabi, kenapa kamu tidak sholat jamaah? Dia bilang, saya sudah sholat tadi. Ya, ini mungkin dia jamaah deh. Maka kata Rasulullah, sholatlah bersama kaum. Kalau kau tadi sholat niatnya wajib, kalau ketika kamu sekarang sholat lagi, maka niatkan sunnah. Nah ini dia. Waqad sahha an Yazid bin Aswad annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghulamun syab. Falamma shalla fa idza rajulani lam yusalliya fi nahiyatil masjid. Fada'a bihima faji'a bihima tar'at faraisuhuma faqala ma mana'akum an tusalliya ma'ana
qala qad sallayna fi rihalina faqala la taf'alu idza shalla ahadukum fi rahlih thumma adraka al-imam wa lam yusalli falyusalli ma'ahu fa inna lahu nafilah. Ini di hadisnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, dan Nasai dalam Mujtaba, dan At-Tirmidzi di dalam Al-Jami' At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Dhahabi. Dan kata penulis, saya setuju dengan tashih Imam Al-Hakim dan Imam Al-Dhahabi. Jadi Imam Al-Hakim, ya ikhwan, itu punya kitab namanya Al-Mustadrak ala Sahihain. Kitab itu Al-Mustadrak ala Sahihain adalah dikarang oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam rangka apa? Untuk menulis hadis-hadis yang sahih yang menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim, yang tidak ditulis oleh Imam Bukhari Muslim dalam buku keduanya. Maka beliau menulis buku itu semampu beliau, tapi belum khatam, ya belum, beliau meninggal. Nah buku itu 4 jilid besar ya, kan 1 jilidnya sak minil. Ada 4 jilid. Saya punya di rumah. Nah itu ditahqiq oleh Imam Al-Dhahabi. Imam Al-Dhahabi itu murid daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dia yang ngarang buku Siyar min A'lamin Nubala. Dia ahli hadis dan juga ahli sejarah. Nah, di dalam catatan kakinya Imam Al-Dhahabi itulah yang menjadi rujukan para ulama. Catatan kakinya itu. Ketika Imam Al-Dhahabi mengatakan wa huwa kama qala, misalnya Imam Muslim Imam Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih, maka Imam Al-Dhahabi mengatakan wa huwa kama qala. Jadi saya sependapat dengan pendapatnya Imam Al-Hakim. Maka berarti itu kuat, sahih. Apalagi ditegaskan oleh Syekh Al-Albani ya dalam karya tulisnya bahwa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Al-Dhahabi. Maka kata Imam Syekh Al-Albani wa huwa kama qala. Maka saya sependapat dengan pendapat keduanya. Tapi kalau enggak sependapat, maka beliau kemukakan alasannya. Ini penulis ini, buku ini muridnya Syekh Al-Albani. Beliau mengikuti caranya gurunya. Dinukil perkataan Imam Al-Hakim dan yang mentahkiknya, kemudian beliau kasih komentar. Kalau setuju ya disetujui, kalau enggak ya disampaikan. Begitu ya jemaah. Ya ini hadis ini sahih. Dari Yazid bin Al-Aswad bahwa dia pernah sholat bersama Rasulullah SAW. Yazid bin Al-Aswad sholat bersama Rasulullah waktu itu dia masih pemuda. Selesai sholat, tiba-tiba ada 2 orang ya ada di pojok masjid tidak ikut sholat bersama Nabi. Maka Nabi memanggil keduanya dan akhirnya keduanya datang dalam keadaan ketakutan karena dipanggil sama Rasul. Coba lihat ya bagaimana wibawanya Nabi. Nabi punya wibawa. Ketika memanggil 2 orang itu ketakutan. Kenapa bisa demikian? Ya Allah yang memberi kepada Rasulullah SAW kewibawaan. Ya, hal itu disebabkan karena Nabi SAW takut kepada Allah. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan makhluk itu sungkan, segan, karena orang itu berwibawa. Nah kemudian maka Nabi tanya, kenapa kalian berdua tidak salat bersama kami? Maka 2 orang itu menjawab, kami sudah salat tadi.
di tempat kami. Terus mereka duduk di masjid itu. Kami sudah sholat gitu. Maka Nabi bersabda, jangan kalian lakukan itu. Jika kalian sudah sholat di tempat kalian, kemudian kalian di masjid dan mendapati imam sholat, mimpin sholat, sholatlah bersama imam. Sebab kamu akan mendapatkan pahala sunnah. Ini dengan catatan apabila imam di situ bagus sholatnya, tumakninah. Tapi kalau sholatnya di situ, sholat misalnya sholat tarawih 23 rakaat, 6 menit, ya jangan, ya jangan sholat bersama orang yang sholatnya kecepatan ya, yang tenang sholatnya. Karena tumakninah itu rukun sholat. Ya namanya rukun harus dilakukan. Wa ba'dhum yudhifu khata' akhar ila al-akhta' as-sabiqah id yaqumu wa yansarifu min al-masjid inda sama'i al-adhan lis-salat ats-thaniyah. Wa qad asharna ila hadha al-khata' fi mabhath sabiq. Wal muqarrar 'inda al-fuqaha law jama'a baina salatayn fara'a an-nas yusalluna ats-thaniyah fi waqtiha wa huwa mar fa innahu la talzamu i'adatu as-salati ma'ahum ولا يدخل المسجد وليرجع فإنه بدخوله يجب على نفسه أن يتعمد الصلاة مع الإمام وإلا يلحقه النهي الوارد في الحديث السابق. Sebagian orang, nah di sini ada tambahan kesalahan ya, yang berikutnya, itu ketika dia mendengar adzan. Jadi ada orang sudah salat jamak nih, tapi dia duduk-duduk di masjid sampai datang waktu salat berikutnya. Nah, begitu mendengar adzan, orang-orang yang sudah salat jamaah ini keluar. Nah, kita sudah sampaikan itu pada pembahasan yang dulu. Kesalahan dia apa kesalahan dia, Ikhwan? Siapa yang tahu? Kenapa ada ketika didengar suara adzan ada orang keluar dan itu keliru? Siapa yang tahu? Hah? Ada hadis khusus, ada seorang keluar dari masjid ketika dikumandangkan adzan dan dia pulang. Ya, mungkin dia sudah sholat jamak. Maka Abu Hurairah menegur dia, laqad asa Abul Qasim. Orang ini telah mendurhakai Rasulullah, Abul Qasim. Ya. Jadi kalau mau keluar sebaiknya sebelum adzan, jangan pas adzan. Karena di zaman Nabi SAW orang-orang yang dikumandangkan adzan terus pulang itu biasanya munafik. Yang parah lagi, ya, ada orang duduk majelisnya di masjid sambil dekhon, merokok, ya. Begitu adzan pulang dia, nggak sholat. Nah, itu lebih parah lagi. Udah motori masjid dengan asap rokok, ya. Kemudian dia begitu waktunya adzan pulang dia, nggak sholat. Menyedihkan ya, banyak. Apalagi orang-orang yang sama sekali nggak sholat. Apalagi maksiat di masjid, begitu selesai maksiat pulang, nggak mau sholat. Ada seorang beritahu saya, dan dia mantan pengikut tarekat Naqsyabandiyah. Dulu kita kalau habis sholat maghrib katanya, zikirnya itu berjamaah sampai isya. Begitu masuk isya pulang mereka, nggak salat isya. Tapi zikirnya dari maghrib sampai isya, zikir berjamaah. Maka ya ikhwani fillah, dimanapun dan kapanpun usahakan kita mengikuti sunnah Nabi semampu kita. Jangan sampai kita melanggar sunnah Nabi, iya, sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai menentang sunnah Nabi.
dengan bid'ah-bid'ah. Ketahuilah, kata ulama ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, akal itu dikatakan orang masih ada, ini akal sehat itu masih ada apabila orang itu mengamalkan sunnah. Apabila dia meninggalkan sunnah dan jatuh ke dalam bid'ah dan maksiat, maka akalnya hilang. Iya. Apalagi orang-orang yang mengajak kepada bid'ah, dia nggak punya akal. Makanya kalau ada orang ahli bid'ah ngarang buku sekalipun, jangan dinukil darinya. Misalnya dari orang Syiah atau Mu'tazilah, jangan dinukil karena mereka tidak amanah dalam penukilan dan akalnya nggak sehat. Nah kalau penukilannya nggak amanah, orang Syiah jelas pembohong, kemudian akalnya juga nggak sehat, nggak dipercaya, diangkat sudah oleh Allah akalnya. Jangan dinukil, jangan menukil perkataan orang-orang yang menyesatkan. Sekarang bagaimana kalau dia sedang jalan di luar masjid, jalan dia udah jamaah, dia ketika jalan, apakah naik mobil atau jalan kaki atau apa, itu mendengar suara adzan, lewat saja dia di luar masjid, apakah dia wajib masuk masjid dan sholat bersama imam? Jawabannya tidak, karena dia di luar masjid, tidak lazim, tidak diharuskan dia atau tidak dianjurkan untuk mengulangi sholatnya karena dia sudah sholat dan tidak usah masuk masjid. Hendaklah dia pulang saja. Sebab kalau dia masuk masjid berarti dia harus sholat bersama imam. Itu. Sekali lagi berkaitan dengan masalah ini, usahakan antum mencari imam yang betul-betul tumanina di dalam sholat. Ya, sampai di sini ya jamaah, barakallahu lana wa lakum. Apa ada yang belum jelas? Ada jamaah kalau sholat sama asar ini suaranya jalan. Jamaah kalau sholat duhur sama asar ini suaranya jalan. Suaranya apa? Jalan. Masa? Setelah kita sholat zuhur dijaharkan, suaranya jalan, kedengaran Al-Fatihah. Ya, setelah kita zuhur ternyata ini punya kelainan. Kelainan apa? Ya, setiap dia tidak bisa, suaranya tidak bisa kecil gitu, suaranya selalu keras. Apa itu? Istilahnya apa itu? Dia punya penyakit, Ustaz. Iya, iya. Kalau disuruh sholat di rumah tidak mau, selalu ke masjid. Iya, itu apa sih nama penyakitnya, itu lali aku. Kebanyakan apa itu? Makanannya keliru itu, sehingga dia ada oleng sedikit. Ya nggak normal dia. Kadang-kadang ngomong sendiri kan. Apa sih namanya itu? Apa? Autis. Ya itu sudah. Nah, kalau itu nggak normal ya, maafkan aja sudah. Tergantung orang tuanya itu sudah. Kalau orang tuanya bisa menahan dia di rumah, sebaiknya sholat di rumah. Karena dengan dia baca keras gitu dalam bacaan sholat zuhur asar, itu mengganggu jamaah. Maka itu kasih tahu sama orang tuanya supaya dia sholat di rumah aja. Saya pernah melihat itu autis, dan begitu kalau sholat itu ya dia mengucapkannya dengan suara yang didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Itu mengganggu. Sebaiknya dia sholat di rumah saja. Nah, ada lagi? Masalah sholat tarawih, Ustaz. Ini terutama 10 hari terakhir. Nah, ini yang 10 hari terakhir pada ikut. Nah, yang ikut sholat malam, dia mundur. Nah, di saat mundur itu
ada yang baca Al-Quran sampai kedengaran bikin kopi dan ngobrol, gimana sih? Kalau ditanya ini masalah khilafiyah ini. Jadi gini khilafiyah itu ya kawan, bolehkah mendirikan sholat malam setelah sholat tarawih ba'da isya? Ini banyak yang salah. Jadi mereka udah witir ba'da isya udah witir, dan sholat lagi dia sampai witir lagi, 2 kali witir. Ini salah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau dia sudah witir ba'da isya, tidak perlu lagi witir lagi nanti jam 2. Tapi bolehkah dia sholat bersama imam yang lainnya yang belum witir? Jawabannya boleh. Tapi ini khilafiyah. Ada yang mengatakan tidak boleh karena dia sudah sholat witir, begitu. Tapi yang rajih boleh karena dia belum witir. Yang makmum ini loh, dia udah sholat ba'da isya tapi dia nggak witir, kemudian dia sholat lagi pertengah malam. Sebaiknya dia sholat, jangan ngobrol ganggu orang lagi sholat. Pokoknya jangan mengganggu orang lagi sholat malam atau sholat yang lain. Ada lagi yang suka mengganggu orang lagi sholat, itu tukang petil. Seharusnya dia ketika qomat berhentilah petil ya. Atau tukang rumput pakai itu iya, itu ganggu sekali jamaah. Kita baru rakaat kedua duhur udah di depan samping masjid ganggu deh. Allah astagfirullah. Jadi sekarang saya negur. Ini ada penting nasihat dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Hendaklah kita itu menjadi ahlul hisbah semampu kita. Ahlul hisbah itu orang yang amar ma'ruf nahi munkar di keluarga, di masjid, minimal itu. Kalau di luar kayaknya susah ya. Antum mau ngelarang-larang orang nahi munkar di jalanan berat ya. Tapi kalau di rumah bisa, karena antum penguasa di rumah, kepala rumah tangga. Jangan dibiarkan kemungkaran di rumah atau di masjid, apalagi takmir. Berhak dia untuk melarang yang ganggu-ganggu di masjid. Iya. Nah, kalau saya ini jadi salah satu penasehat kan takmir kan, iya kan? Ya nggak apa-apa, kadang kita marahi orang yang salah di dalam masjid, ganggu orang, nggak apa-apa. Alhamdulillah selama ini ya nggak ada masalah gitu loh. Kita nahi mungkar di masjid dengan cara yang baik. Jelas ya jemaah? Ada lagi Pak? Nah. Ya. Ada imam nggak baca surat Fatihah. Imam nggak baca Al-Fatihah? Ya, langsung keluar. Sholat apa itu? Maghrib. Rakaat? Rakaat pertama dia. Lah apa nggak baca Al-Fatihah? Lupa. Ya Allah. Terus? Diingatkan diganti suratnya. Lupa kenapa deh? Lupa apa ini? Lupa bacaannya atau lupa? Dikira dia sudah baca Al-Fatihah begitu. Sampai salah. Enggak, akhirnya ada yang teriak baca Fatihah. Gimana? Subhanallah diganti. Masya Allah ini. Itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Jadi Nabi salat duhur atau asar 2 rakaat padahal tidak dalam keadaan safar. Selesai sholat, ada sahabat yang digelari oleh para sahabat yang lain Dzul Yadain, tangannya panjang. Bertanya kepada Rasulullah selesai salat, ya Rasulullah, apakah ada syariat baru sholatnya jadi 2? Enggak, katanya. Hah? Loh, kau tadi sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Terus Nabi tanya kepada sahabat yang lain,
Betulkah apa katanya Dzul Yadain ini? Kata sahabat, iya ya Rasulullah, kau sholat 2 rakaat aja tadi. Maka Nabi berdiri menambah sholat 2 rakaat bersama sahabat. Maka di situ diambil faedah, ya, apabila imam itu lupa, sudah diingatkan subhanallah tetap lupa, maka boleh dengan kalimat yang lain yang tapi jangan panjang-panjang ya. Cukup 1 kata, maksimal 2 kata. Baca Fatihah. Nah, itu boleh. Boleh. Dalilnya itu tadi. Ketika Nabi dialog sama Dzul Yadain itu sebenarnya pasti dalam sholat. Walaupun Nabi lupa salam duluan kan. Begitu. Tapi setelah itu sujud sahwi. Jangan lupa lagi. Sujud sahwinya lupa lagi, diingatkan lagi sama makmum. Banyak juga imam yang tidak mengerti masalah hukum sholat di sini, sehingga dia ketika sudah lupa diingatkan dan dia nurut sama makmum, tidak sujud sahwi. Harusnya sujud sahwi. Ya boleh dia ucap Fatihah. Nah begitu. Nanti imam, oh iya lupa dia nggak baca Fatihah. Barakallahu lana wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.